Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Kabar mengejutkan datang dari pedangdut masyhur Inul Daratista. Laman video berbagi yang sudah lama mati alias tak pernah mengunggah aktivitasnya, tiba-tiba terkena pajak dengan nilai yang cukup fantastis. Tak main-main, nominalnya mencapai 450 juta rupiah. Tak ayal pengakuan mengejutkan itu menjadi sorotan di jagat maya tanah air. Katanya YouTube-nya aku itu penghasilannya udah gede, jadi aku harus bayar sampai kena denda itu 450 juta. Lawang YouTube-ku aja juga nggak aktif kok, ngitungnya dari mana? Tak ayal, karena memantik perhatian publik, Inul pun akhirnya buka suara memberikan klarifikasi. Di laman foto berbaginya, masalah denda yang nyaris 500 miliar rupiah itu sejatinya sudah berlalu. Ibu satu orang anak itu juga mengaku meskipun pernah mengalami masalah dengan tagihan pajak, ia tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pajaknya setiap tahun. Ia juga menutup tulisan mengingatkan agar seluruh warga negara untuk taat pajak. Di tempat terpisah, Nia Ramadhani yang tengah terbaring di kasur mendadak didatangi oleh putri sulungnya Mikaela. Ternyata istri dari pengusaha Ardi Bakri itu tengah sakit hingga Mikaela memberi semangat kepada ibunda tercintanya sambil membelai pipi dan kepalanya. Bangga banget deh pasti Mama Nia sama Mikaela yang begitu care dan saling menguatkan satu sama lain kala kondisi mereka tengah drop. Pinter ya, udah semangat ya mama. Mama udah kuat ya. Udah kuat ya. Mama kuat. Iya kan? Mama gitu kuat. Iya kan. Gara-gara kalau misalnya mama yang lagi lemah, gimana? Siapa yang kuatin? Kakak. Kalau kakak yang lagi pusing, nangis-nangis siapa yang kuatin? Mama. Pinter. Juga bukan sesuatu yang spesial dari aku karena aku yakin semua ibu juga pasti mengajarkan itu. Karena itu juga dasar dari parenting ya gitu kan. Kita ngomong maaf, kita ngomong terima kasih itu kan sesuatu yang normal dan wajib. Jadi emang setiap ibu aku yakin pasti ngajarin itu ke semua anak-anaknya. Bukan sesuatu yang spesial dari aku. Sebelumnya, aksi Nia juga memantik perhatian gara-gara tak bisa suwir ayam goreng. Saat tengah makan di salah satu usaha warung makan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Nia yang tengah makan tertangkap kamera oleh Gigi meminta bantuan kepada asistennya untuk menyuwir ayam miliknya. Sontak saja pemandangan tersebut membuat heboh dan tanpa basa-basi, Gigi langsung menyindir sahabat karibnya tersebut. Makan apa? Makan ayam. Oh ini nasi, ini warung Sultan Raffi Ahmad. Ini Kalau bikin, boleh gimana? nggak bikin menu tunggu nggak diam dulu. Gitu. Nggak, kenapa nggak bisa nyuir ayam? Nggak bisa nyuir ayam ya Mbak? Pakai Nggak bisa. Kan tangannya kan mau buat. Ini sih kayaknya bukan gak bisa ya, tapi lebih ke PR aja karena butuh waktu lama buat nyuwir-nyuwir ayam. Sebelumnya Nia juga sempat viral gegara gak bisa ngupas salak. Tapi karena peristiwa itu sempat viral di jejaring maya, Nia pun akhirnya belajar dan bisa mengupas salak meski tentu saja penuh dengan kehati-hatian lantaran lengah sedikit bisa luka tuh jari-jari halusnya. Ya ini tuh bisa pakai Ini Ini udah aku buka. ternyata dia udah bisa cara buka salak. Iya sebenarnya sih. Aduh. Teman-teman tamu dadakan, kita happy banget hari ini Nia berhasil membuka salak. Tangan dulu. Suatu kemajuan setelah 6 tahun berlalu berarti Nia ya. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Di tempat berbeda, James Thomas, pemeran Jamie dalam sinetron Terbelenggu Rindu, rupanya sosok yang sangat fashionable.
Tak ayal, demi memenuhi kecintaannya pada fashion dan agar lebih nyaman berakting, aktor dan model berdarah Inggris ini lebih memilih membawa baju dan juga sepatu sendiri yang selalu tersedia di dalam mobilnya. Jadi yang pertama, ini yang paling mendasar dulu, ini kita singkirin dulu ini. Ini kostum. Jadi aku kan suka fashion. Jadi aku kadang tuh kalau kostum aku rekomen bawa sendiri. Karena kan sesuai dengan bentuk tubuh, lebih body fit, jadi kayak lebih nyaman juga dipakainya. Maka aku bawa sendiri nih, bawa sebanyak ini semua ada celana, kemeja, sepatu, ada rumah makan Padang, ada semuanya ada di dalam dunia ini. Nah, aku sangat suka fashion ya. Cuman kan karena kan kayak di kerjaan kita kan kayak fashion itu salah satu hal yang paling penting kan. Dan aku juga kebetulan suka berdandan gitu loh. Jadi ya inilah. Dan ini belum ada seberapa, di rumah masih banyak banget. Itulah. Terus ada sepatu juga. Sepatu ada beberapa, ada juga yang dititipin karena kalau taruh sini semua nggak muat. Ya, selain menyiapkan baju dan sepatu sendiri di dalam mobil, James rupanya selalu membawa tas hitam yang wajib dibawa. Dan menariknya nih, isi tas James terbilang lengkap, mulai dari AirPod, cukuran jenggot, pewangi baju, serta kaos yang akan dipakai saat ia gerah usai menjalani syuting. Ini dia. Mau dibuka ya? Aman gak ya? Tapi kayaknya sih aman. Aman gak aman? Ada power bank, jasa, sama dompet. Nah, ini ada beberapa vitamin lah. Ini ada, kalau lagi bete, buat dengar musik. Ada cukuran, kalau ada ini, kumis-kumis manja, pewangi baju. Kadang kan kita keringetan, kadang kan kayak bau sayur asem gitu kan. Jadi kita semprot wangi lagi. Kalau dibuka ini ada daleman, kalau misalkan kayak ada adegan basah atau hujan gitu. Ada pewangi sepatu, nih mana lagi? Ini ada colokan, kalau kita kurang colokan, saya bawa ini. Jadi kalau colokan cuma satu, jangan sedih, saya bawa backupnya. Jadi semua orang bisa ngecas, saya itu baik hati. Ini belt untuk wireless. Jadi kalau adegan-adegan yang nggak bisa pakai gesper, kita pakai ini. Jadi wirelessnya aman. Tapi nih, ada yang bikin salfok netizen saat melihat salah satu barang di tas James, yakni alat make up. Ya, biasanya kan make up itu identik dengan wanita. Namun, James justru merasa meski ia seorang cowok, alat make up itu cukup penting untuk menunjang penampilannya. Apalagi lantaran kulitnya sensitif dan gampang berjerawat, membuat James lebih memilih menggunakan make up sendiri. Ini make up mini. Ini pribadi, soalnya kan aku sensitif, takut jerawatan. Ada make up cadangan, jangan sedih. Kalau itu habis masih ada cadangan. Ini make up lagi cadangan, banyak. Ya, ini ada gesper nih. Aku vitamin tuh banyak banget. Aku salah satu orang yang menjaga kesehatan. Ini vitamin rambut, ini vitamin badan, ini vitamin D. Menjalani sinetron stripping tentu saja membuat James harus menjaga stamina tubuhnya agar tetap fit. Untuk itu ia selalu membawa banyak vitamin di dalam tasnya, mulai vitamin rambut hingga vitamin D. Memerankan Jamie yang memiliki karakter yang kurang serius dan lebih sering bercanda rupanya menjadi tantangan sendiri. Pasalnya ini adalah peran protagonis pertama yang diperankan karena sebelumnya ia lebih sering mendapatkan peran antagonis. Lantas benarkah karakter Jamie kerap terbawa dalam kehidupan nyata? Jamie sebenarnya agak relate ya. Jadi Jamie ini kan orangnya nggak terlalu yang serius banget, sama aku juga orangnya nggak pernah serius, malah bercanda mulu gitu kan. Jadi sebenarnya agak relate sih. Jadi ngejalaninnya pun ya masih oke gitu. Jadi ini karakter protagonis pertama aku. Aku biasanya berperan sebagai penjahat terus, marah-marah. Dan sekarang tuh orang yang baik, ya ada kok gitu kan, kayak senyum terus gitu, kayak awal-awal kayak aneh, kaku gitu kan. Soalnya kalau dulu tuh marah-marah apa, dan rata-rata peran aku antagonis terus. Nah di sini prota ya enak. Sama halnya dengan James yang merasa nyaman berada di lokasi syuting. Rizky Alatas dan Mariana Putri pemeran Kelvin dan juga Lucy serta Nana dalam sinetron Terbelenggu Rindu juga merasakan nyaman saat menjalani syuting.
Bahkan meski Rizky terbilang pendatang baru, namun sudah terlihat begitu akrab hingga hafal kebiasaan Mariana di lokasi syuting. Sudah dekat layaknya bestie, kira-kira siapa ya di antara Rizky dan Mariana yang paling bawel saat berada di lokasi syuting? Benarkah Mariana tak terima dibilang bawel oleh Rizky? Oh ini yang paling bawel? Enggak, lu dong. Lu? Gini ya, Enggak, lu. saya tuh orangnya pendiam, oke? Aduh, maaf. Awal masuk sini yang bawel itu dia. Saya gini sama pemainnya pada diem gitu kan, aduh gak enak dong, masa bawel pemain baru, dia bawel. Dia yang menyambung lidah lah. Oh, Teman-teman yang persahabatan kali aku. teman-teman yang lain jadinya nyambung Oke. gitu. Saya malu orangnya kalau duluan mulai. Iya, oke. Bawel Oke, tuh gini. bukan minus loh, Iya, bukan Kak. negatif loh. Kalau awalan mungkin dia diem. Ya. Tapi kalau udah kenal, udah bawelan dia. Bawelan dia. Bawelan Nah, dia. gitu dong. Iya, ya. Jadi nggak negatif. Iya. Selain bawel, Mariana rupanya juga pelor alias nempel molor. Lantaran artis berusia 40 tahun ini bisa langsung tidur dimanapun tempatnya. Sementara Rizky justru mengakui kalau dirinya adalah gampang lupa dan kerap menanyakan dialog saat sedang akting. Saya jarang lama di lokasi ya. Nih kayaknya. Jadi kayak mungkin iya lu kali ya. Iya. Oh, emang anaknya mudah dihipnotis kalau nyender dikit merem. Dia kalau pulang syuting nggak langsung pulang, soalnya ngeronda dulu ya. Jagain ini gedung. Nggak tahu. Gua ya. Oh, di antara kita Iya, berdua. jujur lah gua lah. Iya dong, gua yang sering lupa. Emang iya? Iya dong. Gua lah. Apa sih dialognya? Gue suka kayak gitu kan. Apa Oh sih iya. dialognya? Gua. Kadang-kadang. Ya, Saya tuh kadang. suka lemot. Ya, baju syuting dan make up jadi barang yang wajib James Thomas di mobilnya ada selalu ya, secara karena syutingnya itu nyaris setiap hari nih. Dan ini juga modal supaya penampilannya itu tetap keren tentunya. Nah sementara itu Rizky Alatas dan Mariana Putri punya cara seru nih supaya tetap enjoy di lokasi syuting dengan nge-games bareng. Dan ketahuan nih pemirsa akhirnya ya, ternyata di balik layar Rizky dan Mariana ini tuh sama-sama paling bawel loh. Bawel untuk kebaikan gak apa-apa ya, yang penting itu nggak annoying. Oke, jangan lupa untuk saksikan terus Gospel Senin sampai dengan Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di RCTI. Karena selalu ada berita-berita selebriti paling hot, pastinya hanya di Gospel. Saya Cynthia Fitriani, have a good day, bye-bye. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pelarian Nanang Irawan alias Nanang Gimbal, pelaku pembunuhan artis FTV Sandi Permana pada Minggu pagi 12 Januari 2025 lalu akhirnya berakhir. Setelah pria yang merupakan tetangga korban di Komplek Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini tertangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kawasan Karawang, Jawa Barat. Kemarin Nanang Gimbal langsung digiring ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tapi sayang, saat turun dari mobil, pria yang mengenakan jaket warna biru dan kacamata dengan tangan terikat kabel ties ini tak sepatah kata pun menjawab serbuan pertanyaan juru warta. Misalnya? Iya. Apa bang, alasannya penikam nggak? Kenapa bang? Nang gimana nang? Ada dendam atau gimana bang? Alhamdulillah atas
kerjasama dan informasi dari masyarakat, pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris, Desa Utamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Untuk barang bukti adalah satu buah pisau besi yang dimodifikasi. Sempat katanya di situ, Bu, boleh numpang duduk? Oh boleh, silakan Pak. Duduk dia di situ. Belum selang lama datang 2 polisi disergap. Saya kan di sini kaget. Nggak ada yang curiga bahwa si pelaku sudah ada di dalam, nggak ada yang tahu. Meski belum mau bicara seputar motif apa yang membuatnya gelap mata hingga tega menghilangkan nyawa tetangganya sendiri. Namun tertangkapnya pria yang belakangan diketahui bekerja sebagai kru film ini setidaknya membuat istri almarhum Ade Andriani bisa menuntut keadilan atas hilangnya nyawa sang suami. Ade Andriani bahkan berharap pelaku dihukum mati sebab lelaki gimbal ini telah membuat ketiga anaknya kehilangan sosok ayah yang begitu mereka cintai. Ya hukumannya ya agar dihukum setimpal ya. Saya mau nyawa dibalas nyawa. Karena dia udah ngerebut suami saya, ayah dari anak-anak saya. Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Kehilangan suami yang begitu mendadak di saat anak-anaknya masih kecil memang menyisakan duka yang tak bertepi. Apalagi di pagi nahas itu, sedianya ia dan suami hendak memenuhi keinginan anak-anaknya untuk berlibur ke kawasan Bandung, Jawa Barat. Impian libur keluarga kecil ini pun sirna, berganti nelangsa setelah suami dan ayah 3 anak ini pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang amat tragis. Rencananya mau ke Bandung karena mau ngajak anak-anak jalan-jalan karena anak-anak minta ke Bandung. Kenapa nggak pagi, jam 11 aja katanya. Beban berat yang dipikul Ade Andriani bukan saja harus bisa menjelaskan pada anak-anaknya yang masih kecil ihwal peristiwa tragis yang menimpa suaminya. Tapi wanita kini yang berstatus single parent ini juga harus kuat menghadapi cobaan hidup pasca kepergian sang suami. Maka wajar saat prosesi pemakaman sang suami di depan pusara almarhum, Ade Andriani sempat histeris meratapi seolah tak ingin pergi lepas dari pusara belahan hatinya. Karena tadi saya pas dia masih respon tadi, saya cuma bilang kuat ya, kuat, saya bilang kayak gitu. Ada anak-anak, dia bilang iya. Meski pelaku belum menceritakan ihwal motif sesungguhnya mengapa ia tega melakukan tindakan keji terhadap tetangganya sendiri. Tapi dari penuturan istri almarhum terkuak fakta jika pelaku diduga menyimpan dendam lantaran sempat terlibat cekcok mulut di forum rapat RT sekitar Oktober 2024 lalu. Almarhum kala itu menegur pelaku untuk tidak mengkonsumsi miras di sekitar komplek yang ditinggalinya. Waktu di rapat RT itu karena dia nggak terima karena kita komplain untuk masalah minum-minum, dia nggak terima. Sempat terjadi adu mulut, tapi itu bisa diselesaikan saat itu juga. Jadi tidak berpanjangan. Ya kita semua warga di sini kaget, saya juga sebagai ketua RT juga kaget terjadi hal seperti ini. Iya, dari yang cekcok itu dia udah ngeliat gelagat nggak suka. Jadi kalau ketika ketemu saya berpapasan itu dia melotot. Apapun motifnya, tindakan menghilangkan nyawa seseorang jelas tak bisa dibenarkan. Sambil menunggu apa hukuman yang akan dijatuhkan majelis hakim untuk pelaku, kematian yang begitu cepat apalagi dengan cara yang tragis, jelas masih begitu sulit diterima Ade Andriani dan ketiga anaknya. Anak-anak tahunya tadi ayahnya bobo. Selain rasa kehilangan yang getir, kenangan demi kenangan manis akan sosok almarhum terus tergerai. Apalagi ibu 3 anak ini sama sekali tak merasakan adanya firasat jika suaminya akan pergi meninggalkan dirinya dan anak-anak secepat itu. Free gitu, dia selalu nganterin saya kerja dari pagi sampai sore, nungguin yang baik ya.
apalagi karena beliau dekatnya sama anak-anak ya, makanya ini saya nggak sanggup ngadepin anak-anak, karena anak-anak itu dia nggak bisa tidur kalau nggak ada bapaknya. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Suasana tak kalah berkalang duka juga dirasakan aktor sekaligus presenter Ibnu Jamil. Selasa 14 Januari 2025 lalu, sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, ibundanya, Hajah Tarwiyah, harus pergi untuk selama-lamanya setelah berjuang melawan sakit diabetes dan lambung yang dideritanya. Raut duka tampak begitu lekat dari wajah Ibnu Jamil dan istrinya Ririn Ekawati. Apalagi kepergian almarhumah tanpa ada firasat yang dirasakan sebelumnya. Meninggal di hari Selasa, tepatnya tanggal 14 di jam 7 ya? Jam 7. Ya, kurang lebih jam 7. Memang punya penyakit, ada diabetes, dan sempat dibawa ke rumah sakit, udah membaik, dibawa pulang, dia minta dirawat di rumah aja. Terus tiba-tiba kemarin sempat ada drop, pas mau dibawa ke rumah sakit ternyata udah nggak ketolong. Untuk masalah firasat sih kita merasanya ya, namanya kalau orang tua kita lagi sakit, kita pasti intensitas untuk ketemunya, pengen nengokinnya lebih sering gitu. Suasana duka makin terasa saat prosesi pemakaman jenazah almarhumah di TPU Kober Petukangan, Jakarta Selatan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ririn Ekawati yang setia mendampingi sang suami tak henti menangis di depan pusara almarhum ibu mertuanya. Luar biasa Ririn. Baik banget. Diterimanya sama almarhumah. Seneng almarhumah tuh punya anak kayak Ririn, dia bilang. Kalau aku sih pribadi, aku merasa berkah dan rezeki aku itu bukan cuman materi ya, tapi bisa diterima dan disayangin sama mertua. Luar biasa banget, karena kan aku nggak punya orang tua. Jadi diterima sama keluarga Ibnu tuh aku bahagia banget. Apalagi mama memang memperlakukan aku tuh seperti layaknya anaknya sendiri. Dan berapa kali juga memang selama sakit kan sempat di rumah. Jadi aku bener-bener ngerasa kehilangan karena aku ngerasa kayak mamahku gitu. Ya kadang tuh orang tua kalau apalagi udah ditinggal sama suaminya gitu di rumah, anak-anaknya udah pada besar gitu loh. Kita punya kesibukan masing-masing gitu. Ya mungkin nanti itu juga bisa kejadian sama kita gitu. Di saat anak-anak sudah punya kehidupannya masing-masing, dia merasa kesepian, dia tuh seneng dengan telepon atau video call aja dia udah happy banget gitu loh. Pasti selalu diusahain gitu, kalau udah ada miss call pas lagi syuting atau apa, itu saya langsung usahain untuk langsung telepon balik, nanya kabar gimana di grup gitu sama adik-adik saya, gimana Mama Aji kabarnya, terus video call, bercanda-bercanda gitu. Itu Kepergian wanita paruh-baya di usia 64 tahun ke pangkuan ilahi ini bukan saja menyisakan duka dan rasa kehilangan bagi kelima anaknya, terutama Ibnu Jamil dan ke-10 cucunya, bahkan bagi anak menantu hingga sejawat selebriti Ibnu Jamil lainnya. Lantas apa saja kesan dan pesan apa yang dirasakan Ibnu, Ririn, hingga teman-temannya selama almarhumah masih hidup? Mama tuh selama aku bareng ya 5 tahun ini nggak pernah nyusahin, selalu bikin kita semua happy, senang dan tulus banget nerima kita semua. Mama cuman titip minta didoain terus ya gitu, itu terakhir. Kemarin selama liburan sekolah anak-anak kan di rumah Mama, itu kata Mama jangan tinggalin Mama ya Nun.
orangnya baik, sabar, tulus, sangat sayang sama anak, cucu, keluarga semua. Tidak ada harus rukun ya, untuk jagain adik-adiknya, jagain keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Dia tuh paling senang kalau ngelihat anak dan cucunya tuh kumpul. Kalau saya pribadi sempat ketemu 2 kali atau 3 kali. Ya penyayang, baik gitu. Terus nggak lupa juga walaupun waktu itu baru pertama ketemu sekali, tiba-tiba pas ketemu 2 kali udah inget gitu, nyala. Beliau sosok yang baik, penyayang, kalem, terus aktif di kegiatan ibu-ibu pengajian juga gitu. Jadi ya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga husnul khotimah.